Kepada seluruh sahabat lansia yang sedang makan pepaya atau gemar makan pepaya, mohon pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Karena satu kebiasaan kecil yang tidak disengaja mungkin sedang mengubah pepaya yang disebut sebagai buah umur panjang menjadi pembunuh tak kasat mata yang menyakiti tubuh Anda. Apakah Anda juga merasa bahwa pepaya bisa melancarkan buang air besar dan memiliki banyak manfaat, sehingga Anda suka memakan sepotong besar setelah makan? Tapi tahukah Anda jika pepaya dimakan bersamaan dengan bahan tertentu itu sama saja dengan menciptakan beban pencernaan di dalam perut? Jika pepaya diberikan kepada kelompok orang tertentu itu tidak ada bedanya dengan menambah masalah pada tubuh, ibarat menyiram bensin ke dalam api. Bahkan jika waktu makan pepaya Anda salah, itu bisa menyebabkan iritasi serius pada lambung dan usus Anda. Banyak orang melakukan kesalahan fatal dalam konsumsi ini setiap hari, namun sama sekali tidak menyadarinya. Dalam video hari ini, saluran nutrisi cerdas akan memberitahu Anda beberapa poin terpenting, 3 kombinasi berbahaya pepaya, 4 kelompok orang yang dilarang memakannya, dan 5 kesalahan konsumsi yang paling sering dilakukan. Setiap poin sangat erat kaitannya dengan kesehatan Anda. Jangan sampai karena kelalaian sesaat, niat untuk hidup sehat malah berubah menjadi merusak tubuh. Saya menjamin setelah menonton video hari ini, saat Anda melihat pepaya lagi, hati Anda akan menjadi terang benderang. Anda akan tahu bagaimana cara memakannya, bagaimana membelinya makan dengan jelas dan makan dengan sehat. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan pada saluran nutrisi cerdas dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa depan. Di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0, Anda juga dipersilakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kesehatan pepaya. Pertama-tama, mari kita lihat mengapa pepaya begitu dipuja oleh banyak orang. Seberapa bagus sebenarnya modal dasar buah ini? Kita akan masuk jauh ke dalam daging buahnya untuk melihat harta karun apa saja yang tersembunyi di dalamnya. 1. Pepaya mengandung kadar vitamin C yang sangat tinggi. Saat kita berbicara tentang suplemen vitamin C, mungkin reaksi pertama banyak orang adalah jeruk atau lemon. Tapi tahukah Anda, kandungan vitamin C pada pepaya sangat luar biasa. Dalam setiap 100 gram daging pepaya, kandungan vitamin C-nya kira-kira 4 hingga 5 kali lipat dari apel. Vitamin C ini sangat penting bagi kita para sahabat lansia. Ia ibarat penjaga keamanan serba bisa di tubuh kita. Pertama, ia dapat meningkatkan daya tahan tubuh secara signifikan, membuat tubuh tidak mudah terserang virus flu dan penyakit ringan lainnya saat menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Kedua, ia adalah antioksidan yang kuat yang bisa membantu kita membersihkan radikal bebas berlebih dalam tubuh. Radikal bebas inilah salah satu biang keladi yang membuat sel menua kulit berflek dan keriput. Jadi sering mengonsumsi vitamin C dalam jumlah cukup bisa membuat kondisi kita terlihat lebih muda dan lebih berenergi. 2. Pepaya mengandung beta-karoten yang melindungi mata. Warna oranye kemerahan yang cantik pada pepaya bukan sekadar hiasan. Warna ini terutama berasal dari nutrisi yang disebut beta-karoten. Setelah zat ini masuk ke perut kita, tubuh akan dengan sangat cerdas mengubahnya menjadi vitamin A. Seiring bertambahnya usia, kita sering merasa mata kering mudah lelah dan penglihatan agak kabur, terutama saat malam hari penglihatan menjadi kurang baik. Kondisi ini disebut rabun senja. Vitamin A adalah prajurit garda depan yang khusus melindungi mata kita dan mencegah rabun senja. Jadi makan pepaya sangat bermanfaat bagi kesehatan mata kita. 3. Pepaya mengandung berbagai mineral yang menstabilkan tubuh. Selain vitamin, pepaya juga merupakan gudang kecil mineral. Pepaya mengandung 3 mineral utama. Kalium ini sangat penting bagi jantung dan tekanan darah kita. Kalium membantu tubuh menjaga detak jantung normal dan membantu membuang kelebihan natrium garam dari tubuh. Dengan demikian, ini bisa membantu menstabilkan tekanan darah sampai tingkat tertentu, sangat bersahabat bagi teman-teman yang memiliki masalah darah tinggi. Magnesium. Banyak orang mungkin kurang paham tentang magnesium, tapi fungsinya sangat besar. Ia berpartisipasi dalam aktivitas ratusan jenis enzim di tubuh kita, berperan penting untuk kekuatan tulang dan stabilitas sistem saraf.
Kadang-kadang jika kita tidur tidak nyenyak di malam hari atau kaki mudah kram itu mungkin berhubungan dengan kekurangan magnesium. Kalsium dan zat besi 2 ini tidak perlu diragukan lagi. Kalsium untuk tulang, zat besi untuk darah. Pepaya juga mengandung elemen-elemen penting ini yang membantu mencegah osteoporosis dan anemia. Defisiensi besi membuat tubuh kita lebih tangguh dan wajah lebih merona. 4. Pepaya kaya akan serat makanan. Meski tekstur pepaya terasa lembut saat dimakan, ia mengandung cukup banyak serat makanan. Serat ini ibarat sapu kecil di usus kita. Kita membaginya menjadi 2 jenis. Yang larut air, membantu menyerap kolesterol dan lemak berlebih di usus agar tidak terlalu banyak diserap tubuh. Yang tidak larut air, menambah volume tinja dan merangsang gerak peristaltik usus, membantu kita buang air besar dengan lancar. 5. Jurus andalan pepaya, enzim papain. Enzim papain adalah komponen paling istimewa dan paling hebat dari pepaya. Apakah kita semua pernah mengalami hal ini? Suatu hari makan besar, terutama makan daging terlalu banyak, lalu perut terasa begah, tidak bisa mencerna, dan sangat tidak nyaman. Di saat inilah enzim papain bisa sangat berguna. Ia adalah pengurai protein alami yang mampu memecah protein molekul besar yang kita makan seperti daging sapi atau ayam menjadi asam amino molekul kecil. Dengan begitu, lambung dan usus kita bisa menyerapnya dengan sangat mudah. Jadi bagi orang yang mengalami gangguan pencernaan atau nafsu makan buruk, pepaya adalah asisten pencernaan yang hebat. Baiklah, setelah memahami nilai gizi pepaya yang kaya, apa saja manfaat nyata yang bisa dibawa ke tubuh kita jika memakannya. Mari kita bahas secara spesifik. 4 manfaat besar pepaya. Manfaat 1. Melancarkan pencernaan dan usus. Ini adalah manfaat pepaya yang paling luas diketahui. Seperti yang baru saja kita bahas, aktor utamanya adalah enzim papain. Penelitian menemukan bahwa bagi orang dengan fungsi pencernaan kurang baik, setelah makan pepaya sekresi cairan pencernaan bisa meningkat dan kecepatan gerak usus juga akan bertambah. Ini sangat efektif memperbaiki gejala perut kembung dan susah mencerna. Ada data yang menunjukkan bahwa setelah memakan makanan yang mengandung enzim papain, tingkat pencernaan protein bisa meningkat cukup banyak. Ditambah lagi dengan bantuan serat makanan dalam pepaya, efek serangan ganda ini dalam melancarkan pencernaan dan buang air besar benar-benar luar biasa. Jadi jika setelah makan perut terasa penuh, makan sepotong kecil pepaya jauh lebih nyaman daripada minum obat pencernaan. Manfaat 2. Meningkatkan imunitas, jarang sakit. Orang yang sudah berumur paling takut sakit. Pepaya adalah asisten andalan kita untuk meningkatkan imunitas. Kandungan vitamin C yang melimpah di dalamnya mampu merangsang produksi dan aktivitas pasukan pertahanan negara di tubuh kita, yaitu sel darah putih. Ketika sel darah putih aktif, mereka bisa lebih efektif melawan bakteri dan virus asing. Sebuah penelitian menemukan bahwa jika bisa rutin makan pepaya dalam jumlah sedang, untuk jangka waktu tertentu, daya tempur sel darah putih dalam darah bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Dengan demikian, penyakit ringan yang menyebalkan seperti flu atau pilek tidak akan mudah menyerang kita. Selain itu, vitamin C juga meningkatkan pembentukan antibodi, membuat sistem imun kita lebih kuat. Manfaat 3. Melindungi kardiovaskular, membuat pembuluh darah lebih mudah. Kesehatan jantung dan pembuluh darah adalah topik yang paling dipedulikan oleh sahabat lansia. Pepaya juga bisa berkontribusi di sini. Vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten di dalamnya adalah zat antioksidan yang mampu mengurangi oksidasi kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol jahat ini adalah salah satu biang keladi utama penyumbatan pembuluh darah aterosklerosis. Jika ini terkendali, pembuluh darah tidak mudah tersumbat. Orang yang rutin makan pepaya, kadar kolesterol jahat dalam darahnya bisa turun sekitar 10%. Ditambah lagi dengan elemen kalium yang kita sebutkan tadi, yang membantu menurunkan tekanan darah. Sebuah studi pada pasien hipertensi menemukan bahwa mengonsumsi sedikit pepaya setiap hari selama 8 minggu berturut-turut memberikan perbaikan yang cukup baik pada tekanan darah sistolik dan diastolik. Jadi pepaya memiliki efek positif untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Manfaat 4. Kecantikan dan perawatan wajah muda dari dalam keluar. Siapa bilang sudah tua tidak peduli penampilan? Kita semua berharap terlihat segar dan awet muda. Pepaya punya kegunaan ajaib di sini. Antioksidannya yang kaya bisa melawan kerusakan kulit akibat radikal bebas dan memperlambat penuaan kulit.
Yang lebih penting, vitamin C bisa merangsang pembentukan kolagen di kulit kita. Jika kolagen cukup, kulit akan lebih elastis dan keriput tidak mudah muncul. Nutrisi dari dalam keluar seperti ini jauh lebih baik daripada mengoleskan kosmetik mahal sekalipun. Setelah memuji pepaya dengan begitu banyak manfaat, kita juga harus realistis membicarakan keburukannya. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Jika dimakan dengan cara yang salah, barang sebaik apapun bisa menjadi buruk. Berikut adalah 3 keburukan makan pepaya yang harus diperhatikan. Keburukan 1, bisa memicu reaksi alergi. Poin ini sangat penting. Meskipun tidak umum, memang ada sebagian kecil orang yang alergi terhadap pepaya. Orang dengan tubuh alergi seperti ini setelah makan pepaya mungkin akan mengalami kulit gatal, muncul ruam merah, bibir bengkak, dan yang parah bahkan bisa batuk, sesak, napas sakit, perut, atau diare. Ini karena sistem imun mereka bereaksi berlebihan dan menganggap protein tertentu dalam pepaya sebagai musuh yang harus diserang. Statistik menunjukkan sekitar 0,5% hingga 1% orang akan mengalami alergi tingkat berbeda setelah makan pepaya. Jadi jika Anda memang memiliki bakat alergi, terutama pernah alergi makanan lain, saat pertama kali makan pepaya harus sangat berhati-hati. Makan sedikit dulu, amati setengah hari, jika tidak ada masalah baru lanjutkan makan. Keburukan 2, bisa merusak gigi. Pepaya terasa manis saat dimakan, tapi sebenarnya ia adalah buah yang bersifat asam. Nilai pH-nya sekitar 45-55. Jika kita makan dalam jumlah banyak dan jangka panjang serta tidak punya kebiasaan berkumur setelahnya, zat asam ini perlahan akan mengikis lapisan pelindung terluar gigi kita, emel gigi. Jika emel gigi menipis, gigi akan mudah menjadi sensitif, ngilu, dan risiko gigi berlubang juga meningkat. Ada penelitian yang mengatakan jika makan lebih dari 3 buah pepaya setiap hari dan tidak menyikat gigi dengan baik, dalam sebulan keausan gigi akan meningkat nyata. Jadi bagi teman-teman yang kondisi giginya kurang baik, harus batasi jumlahnya dan segera berkumur dengan air putih setelah makan. Keburukan 3, bisa memicu kontraksi rahim ibu hamil, harus waspada. Poin ini terutama untuk mengingatkan wanita hamil di keluarga Anda. Pepaya mengandung zat tertentu yang menurut penelitian dapat merangsang rahim dan memicu kontraksi. Pada awal kehamilan ini bisa meningkatkan risiko keguguran. Di akhir kehamilan ini bisa menyebabkan kelahiran prematur. Meskipun penelitian di bidang ini belum 100% pasti, namun demi prinsip kehati-hatian ibu hamil, terutama yang punya riwayat keguguran, harus sangat berhati-hati dalam hal makan pepaya. Sebaiknya tanyakan dulu pendapat dokter. Setelah mengetahui baik dan buruknya pepaya, mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pepaya tidak boleh dimakan bersama apa dan siapa saja yang sebaiknya tidak memakannya sama sekali. Pepaya tidak boleh dimakan bersama apa? Pepaya tidak boleh dimakan bersama seafood, udang, kepiting, ikan. Saat perayaan hari besar atau makan-makan, seringkali di meja ada hidangan laut, seafood, dan buah-buahan. Tapi perhatikan, pepaya dan seafood sebaiknya tidak masuk perut bersamaan. Karena seafood mengandung banyak protein berkualitas tinggi, sedangkan asam buah dalam pepaya akan bergabung dengan protein tersebut, membentuk gumpalan yang sulit dicerna. Ini tidak hanya mengganggu penyerapan protein, tapi juga mudah menyebabkan perut kembung, sakit perut, dan diare. Statistik mengatakan 30,40% orang yang makan begini akan mengalami ketidaknyamanan pencernaan. Jadi jika ingin makan, beri jeda waktu 1,2 jam. Pepaya tidak boleh dimakan bersama labu kuning atau wortel. Ini bukan berarti akan keracunan, tapi agak mubazir. Karena labu dan wortel mengandung enzim pengurai vitamin askorbinase. Enzim ini akan merusak sebagian besar vitamin C yang berharga dalam pepaya. Dengan begitu, efek Anda makan pepaya untuk asupan vitamin akan berkurang drastis. Diskon besar-besaran. Sayang sekali, bukan? Pepaya tidak boleh dimakan bersama obat jenis tetrasiklin. Jika Anda sedang minum obat radang seperti jenis tetrasiklin, jangan makan pepaya selama masa pengobatan. Karena ion mineral seperti kalsium dan magnesium dalam pepaya akan bergabung dengan obat membentuk senyawa kompleks yang tidak bisa diserap tubuh yang langsung, menyebabkan khasiat obat menurun drastis. Minum obat jadi percuma. Sebaiknya tunggu 1,2 jam setelah minum obat atau setelah berhenti obat baru makan pepaya. Siapa yang tidak boleh makan pepaya? Penderita alergi pepaya. Ini tidak bisa ditawar, dilarang keras. Sekali didiagnosis alergi pepaya, tidak hanya pepaya segar, tapi juga segala makanan yang mengandung unsur pepaya seperti minuman rasa pepaya, kue, atau manisan buah,
harus dijauhi untuk menghindari reaksi alergi serius yang membahayakan nyawa. Wanita hamil, terutama hamil muda dan riwayat keguguran. Sekali lagi ditekankan kelompok ini harus sangat berhati-hati. Demi keamanan bayi sebaiknya tidak makan atau konsumsi di bawah panduan dokter yang jelas. Penderita gigi sensitif. Teman-teman yang giginya mudah ngilu, takut dingin atau panas tidak cocok makan pepaya dalam jumlah banyak. Keasaman pepaya akan memperparah ketidaknyamanan Anda. Jika sangat ingin makan, makanlah sepotong kecil dan segera berkumur air hangat. Penderita asam lambung berlebih. Jika Anda punya masalah reflux, asam lambung, GERD, heartburn, dada panas, atau tukak lambung, kurangi makan pepaya. Karena zat asam dalam pepaya akan merangsang lambung memproduksi lebih banyak asam, membuat penyakit lama Anda makin parah. Jika makan, jangan saat perut kosong. Makanlah sedikit saja setelah makan nasi untuk membantu pencernaan. Terakhir, mari kita jawab beberapa pertanyaan kecil tentang pepaya yang paling sering ditanyakan. Apakah pepaya tinggi gula? Bolehkah penderita diabetes memakannya? Kadar gula pepaya termasuk kategori menengah dalam dunia buah-buahan dibandingkan dengan raja gula seperti leci atau mangga. Pepaya tergolong lebih ramah. Bagi teman-teman diabetes yang gula darahnya terkontrol cukup baik, bukan berarti mutlak tidak boleh makan, tapi kuncinya ada di kontrol jumlah. Misalnya makan sepotong kecil di antara 2 waktu makan, kira-kira 1,2 suap untuk mencicipi rasa. Di saat yang sama, kurangi sedikit porsi nasi dan ingat untuk cek gula darah setelah makan. Apakah pepaya benar-benar bisa melancarkan BAB? Ini benar efeknya cukup bagus. Kita sudah bahas tadi tentang serat makanan dan enzim papain. Satu bertugas menambah volume tinja dan merangsang gerak usus, satu lagi bertugas membantu pencernaan, mengurangi penumpukan makanan. Duet maut ini sangat membantu memperbaiki sembelit. Teman-teman yang punya masalah susah buang air besar, boleh mencoba makan rutin selama beberapa waktu. Banyak orang merespons hasilnya sangat baik. Bolehkah pepaya dimakan saat perut kosong? Umumnya tidak disarankan makan saat perut kosong. Saat perut kita kosong, asam lambung sudah cukup banyak. Makan pepaya yang asam saat itu akan semakin mengiritasi selaput lambung. Terutama bagi orang yang lambungnya kurang baik, sangat mudah memicu sakit maag atau asam lambung naik. Jadi sebaiknya makanlah setengah jam hingga 1 jam setelah makan nasi. Selain tidak melukai lambung, juga lebih menguntungkan untuk penyerapan nutrisi. Bolehkah makan pepaya setiap hari selama Anda bukan termasuk kelompok orang yang dilarang di atas dan tubuh bisa beradaptasi dengan prasyarat jumlah yang wajar? Pepaya boleh dimakan setiap hari. Rutin makan sedikit setiap hari bisa menyuplai nutrisi terus-menerus bagi tubuh. Tapi jumlah wajar adalah kuncinya. Jangan karena merasa bagus lalu makan berlebihan. Secara umum bagi orang dewasa yang sehat, makan setengah hingga 1 buah pepaya ukuran sedang per hari sudah sangat cukup. Konsumsi berlebihan justru bisa mengundang keburukan yang kita bahas tadi. Baiklah teman-teman, topik tentang pepaya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya yakin melalui penjelasan mendetail hari ini, Anda semua sudah memiliki pemahaman baru yang menyeluruh tentang pepaya. Di akhir video, mari kita rangkum cepat poin penting hari ini. Pepaya memang gudang nutrisi, kaya vitamin C dan A, bermanfaat nyata untuk daya tahan tubuh, mata, pencernaan, dan jantung. Buah sehat yang sesuai dengan namanya. Pepaya memang bagus tapi bukan segalanya. Saat memakannya harus hati-hati, orang alergi dilarang menyentuhnya. Orang dengan lambung bermasalah gigi sensitif dan ibu hamil harus ekstra waspada. Jangan dimakan bersamaan dengan seafood atau obat radang tertentu agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Bagi kita sahabat lansia, aturan emas makan pepaya adalah lihat orangnya, atur jumlahnya, bagi waktunya. Lihat kondisi tubuh sendiri cocok atau tidak, kendalikan jumlah konsumsi harian setengah sampai 1 buah dan paling baik dimakan setelah makan nasi. Singkat kata, di dunia ini tidak ada makanan yang mutlak baik atau mutlak buruk. Kuncinya adalah apakah kita memahaminya dan apakah kita menikmatinya dengan cara yang benar. Semoga konten hari ini bisa membantu Anda agar kelak saat menghadapi pepaya, bisa makan dengan lebih ilmiah dan lebih tenang, serta benar-benar memasukkan manfaatnya ke dalam tubuh. Jika Anda merasa pembahasan dari Nutrisi Cerdas hari ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol suka, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang Anda pedulikan. Mari kita bersama-sama menikmati makanan lezat dengan sehat.
Sampai jumpa di video berikutnya.